Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Lilis Nurteti. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang tugas-tugas perkembangan atau developmental task. Perkembangan mencakup seluruh aspek kepribadian, dan satu aspek dengan aspek yang lainnya tentunya saling berinterelasi atau berhubungan. Nah, sebagian besar dari perkembangan aspek-aspek kepribadian terjadi melalui proses belajar. Baik proses belajar yang sifatnya sederhana dan mudah maupun yang kompleks atau sukar. Nah, suatu proses perkembangan yang bersifat alami yaitu yang berupa kematangan tentunya berintegrasi dengan proses penyelesaian diri dengan tuntutan dan tantangan dari luar. Tetapi tentu keduanya masih dipengaruhi oleh kesediaan, kemauan, begitu juga aspirasi individu untuk berkembang. Nah, di samping itu bahwa Robert Happigers melalui perspektif psikososial berpendapat bahwa berbagai perkembangan individu yang tentunya di sini sangat beragam, begitu juga bagaimana kehidupan individu di sini menuntut untuk menuntaskan tugas-tugas perkembangan yang tentunya khusus. Nah, tugas-tugas perkembangan ini tentunya berkaitan erat dengan berbagai perubahan, begitu juga kematangan, persekolahan, pekerjaan, dan pengalaman beragama, dan tentunya hal yang lainnya sebagai prasyarat untuk pemenuhan dan kebahagiaan hidupnya. Nah, berkaitan dengan tugas perkembangan kali ini yang akan kita bahas tentunya pertama berkaitan dengan apa itu tugas perkembangan. Faktor-faktor apa saja sih yang menjadi penyebab munculnya tugas perkembangan? Kemudian yang ketiga, bagaimana tugas perkembangan setiap fase perkembangan, dan tentunya yang keempat berkaitan dengan arah perkembangan. Yang pertama, apa sih yang dikatakan dengan tugas-tugas perkembangan? Robert Happigers menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tugas perkembangan merupakan suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan maka akan membawa kebahagiaan. Begitu juga kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Sementara apabila gagal maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan individu yang bersangkutan. Begitu juga menimbulkan penolakan masyarakat atau bahkan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas perkembangan berikutnya. Menurut Samsu Yusuf dalam bukunya tahun 2006. Nah, berkaitan dengan tugas perkembangan ini, tentunya tidak lepas dari adanya sikap, perilaku, begitu juga keterampilan yang tentunya harus dimiliki oleh individu. Tentunya sesuai dengan usia, begitu juga fase perkembangannya. Nah, selain itu bahwa Harlock menyebut tugas-tugas perkembangan ini sebagai social expectation. Atau dalam arti bahwa setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya untuk menguasai keterampilan tertentu yang tentunya penting dan tentunya memperoleh pola perilaku yang disetujui bagi berbagai usia sepanjang rentang kehidupan. Nah, selanjutnya apa sih yang menjadi penyebab munculnya tugas perkembangan? Di sini paling tidak ada 4 faktor yang menjadi penyebab munculnya tugas perkembangan. Pertama berkaitan dengan kematangan fisik. Misalnya belajar berjalan karena misalnya kematangan otot-otot kaki. Begitu juga belajar bertingkah laku, bergaul dengan
jenis kelamin yang tentunya berbeda pada masa remaja karena adanya kematangan otot-otot atau organ-organ seksual. Kemudian yang selanjutnya karena adanya tuntutan masyarakat secara kultural. Misalnya dalam belajar membaca, begitu juga menulis, belajar berhitung, belajar berorganisasi, belajar berkelompok, dan yang lainnya. Selanjutnya tuntutan dari dorongan, begitu juga cita-cita individu sendiri. Misalnya dalam memilih pekerjaan, memilih sekolah, memilih teman hidup, memilih tempat tinggal misalnya untuk tinggal di mana, kemudian memilih karir dan yang lainnya. Kemudian tuntutan norma agama, misalnya taat beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada sesama manusia, berbuat baik terhadap alam sekitar, ya, atau berbuat baik terhadap makhluk Allah yang lainnya, ya. Nah, itu paling tidak berbagai tuntutan ataupun penyebab bagaimana munculnya tugas-tugas perkembangan. Nah, selanjutnya tugas-tugas perkembangan apa sih yang tentunya harus diselesaikan atau dituntaskan oleh individu pada setiap fase perkembangan? Ya, paling tidak di sini mulai anak usia 0 sampai 6 tahun bagaimana anak mulai belajar berjalan. Nah, belajar berjalan terjadi pada usia antara 9 sampai 15 bulan. Nah, pada usia ini tulang kaki, otot, begitu juga susunan saraf anak telah matang untuk belajar berjalan. Selanjutnya belajar mengambil makanan, ya, atau memakan makanan yang tentunya padat, ya. Ini terjadi pada tahun kedua, di mana sistem alat-alat pencernaan makanan, begitu juga alat-alat pengunyah pada mulut anak ini telah matang, ya. Selanjutnya belajar berbicara, yaitu bagaimana anak mengeluarkan suara yang berarti dan menyampaikannya kepada orang lain dengan perantaraan suara itu. Nah, untuk itu diperlukan kematangan otot-otot, begitu juga saraf dari alat-alat berbicara tersebut. Nah, di sini para ahli ada dua pendapat mengenai cara permulaan anak dalam berbicara. Pertama, ada yang mengungkapkan bahwa bayi mulai belajar berbicara dengan jalan mengeluarkan bermacam-macam suara yang tentunya tidak berarti. Nah, ini disebut meraban. Kemudian yang kedua, yang berpendapat sebaliknya. Menurut teori yang kedua, bahwa suara bayi itu tidaklah secara kebetulan tetapi mempunyai arti, begitu juga pemahaman, ya, karena suara-suara itu tentunya mengekspresikan atau bahkan menyatakan perasaan-perasaannya. Selanjutnya belajar mengontrol cara-cara buang air, apakah buang air kecil atau buang air besar. Nah, tugas ini dilakukan pada tempat, begitu juga waktu yang sesuai dengan norma masyarakat. Sebelum usia 4 tahun biasanya anak, ya, pada umumnya belum dapat mengatasi atau menahan ngompol, ya. Karena perkembangan saraf yang mengatur pembuangan airnya belum sempurna. Nah, untuk memberi pendidikan kebersihan terhadap anak yang usianya di bawah 4 tahun, maka cukup dengan pembiasaan saja, yaitu setiap kali mau buang air, bawalah anak WC tanpa banyak memberikan penerangan kepadanya. Tanpa memberikan ceramah atau tanpa memberikan ucapan-ucapan yang sekiranya itu mungkin akhirnya membuat anak stres, gitu, ya. Kemudian yang selanjutnya belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, ya. Nah, melalui pengamatan, anak dapat melihat berbagai tingkah laku, begitu juga bentuk fisik, begitu juga pakaian yang tentunya berbeda antara jenis kelamin yang satu dengan yang lainnya. Nah, dengan cara tersebut, anak misalnya dapat mengenal perbedaan anatomis, apakah pria atau wanita. Begitu juga anak menaruh perhatian yang tentunya besar terhadap alat kelaminnya sendiri maupun orang lain. Nah, agar pengenalan terhadap jenis kelamin ini berjalan normal, maka orang tua di sini perlu memperlakukan anaknya baik dalam memberikan misalnya mainan,
pakaian ataupun aspek lainnya yang tentunya sesuai dengan jenis kelamin anak tersebut. Selanjutnya mencapai kestabilan jasmaniah atau fisiologis ya. Nah, keadaan jasmani anak ini sangat stabil apabila dibandingkan dengan orang dewasa. Misalnya anak cepat sekali merasakan perubahan suhu sehingga temperatur badannya juga mudah berubah gitu ya. Nah, perbedaan variasi makanan juga di sini memberikan atau dapat mengubah kadar garam, begitu juga kadar gula dalam darah dan air di dalam tubuh anak. Nah, untuk mencapai kestabilan jasmania ini bagi anak diperlukan waktu sampai usia 5 tahun. Nah, dalam proses ini bagaimana bisa mencapai kestabilan jasmania? Di sini orang tua perlu memberikan perawatan yang tentunya intensif ya. Baik menyangkut pemberian makanan yang tentunya bergizi maupun pemeliharaan dalam hal kebersihan. Selanjutnya berkaitan dengan bagaimana orang tua tentunya di sini bagaimana membentuk konsep-konsep yang tentunya sederhana ya. Apakah kenyataan secara sosial ataupun alam ya. Nah itu. Kemudian belajar juga mengadakan hubungan secara emosional yang baik tentunya dengan orang tua. Begitu juga saudara serta orang-orang terdekat yang lainnya. Kemudian belajar juga membedakan mana yang tentunya baik, kemudian juga mana yang tentunya tidak baik, serta pengembangan hati nurani. Selanjutnya saya akhiri video kali ini dengan salah satu ungkapan dari ST John Bosco bahwa mencintai anak tidaklah cukup, tetapi yang terpenting bagaimana bahwa anak-anak menyadari mereka dicintai oleh orang tuanya. Untuk video kali ini berkenaan dengan tugas-tugas perkembangan, saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.